Oke, bisa kita mulai dengan Mbak Hani? Bisa, Bu. Sudah siap ya? Bisa. Sudah Ya, siap. Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Hani? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, Mbak Hani ini tadi yang ini ya, yang ngechat ibu ya, nge-WhatsApp ibu yang, Iya. ya. Soalnya Iya. lumayan banyak juga ya Mbak, libur-libur gini malah lumayan banyak juga yang nge-WhatsApp ibu, nanyain konsultasi mau kuliah apa enggak, nanyain ini liburnya sampai kapan gitu ya Mbak. Gimana kemarin Mbak ujiannya? Ya lumayan susah sih, Bu. Lumayan susah, tapi bisa ngerjain kan Mbak? Bisa. Nyontek nggak tapi? Itu ya Hah? Nyontek nggak tapi? Enggak lah, Bu. Bagus, jangan jangan nyontek ya. Yang penting kita pakai usaha sendiri gitu. Ya. Oke, dengan bahan dari kelas 11 IPA 2. Wali kelasnya siapa nih? Bu Sri atau Pak Supri? Bu Sri, Bu. Oh, Bu Sri ya. Gimana Bu Sri? Enak nggak Bu Sri? Agak galak dikit sih, Bu. Agak galak, tapi enak kan? Paham nggak Enak. yang ini diajarin Bu Sri? Enak-enak aja, tapi agak enggak galak sih, tapi lebih ke tegas aja, Bu. Oh iya, baik. Bu, kalau boleh tahu itu Bu Sri itu ngambil mata pelajaran apa ya Mbak? Biologi atau fisika ya? Ibu Fisika, Bu. Oh, fisika ya. Soalnya kan ibu Ya. kebetulan ini ya Mbak, guru baru di sekolah ini, baru Ya. masuk awal November kemarin ya Mbak. Hitungannya masih baru ya, baru. Iya, masih baru. Kemarin guru BK-nya cowok ya Mbak, Bapak Bambang, Iya. Pak Bambang Suprianto ya. Iya. Gimana Mbak, udah ini belum? Udah pernah masuk ke ruang BK belum? Pernah, Bu, sekali, tapi kayak nggak sesering terakhir kali ini. Oh, gimana kalau sama Pak Bambang? Enak nggak? Atau ini enak guru BK yang cewek atau yang cowok Mbak? 11-12, Ibu. 11, 12. Ada enaknya, ada enggaknya juga. Nggak enaknya apa tuh? Karena beda jenis kelamin. Jadi Ya itu juga masuk sih, Bu. Jadi ini ya penyampaiannya agak sungkan kali ya. Mungkin Iya, kalau Bu. sesama jenis kan enak ya, sama-sama cewek ngerti ya. Kebanyakan Iya. kayak gitu ya. Oke, dengan Mbak Hani dari kelas 11 IPA 2 dengan ini yang nge-WhatsApp ibu dengan permasalahan trauma bullying. Trauma bullying apa ini, Mbak? Trauma, iya, Bu, dulu pas SMP pernah dibully. Pernah dibully. Oke, sebelum Ya. kita akan melanjutkan topik permasalahan Mbak Hani ini, sebelum itu ibu akan menjelaskan beberapa mungkin peraturan dan lain sebagainya dalam proses telekonseling atau konseling individu ini lewat via Google Meet ya Mbak, sosial media. Iya. Ya, sebelumnya karena akses kita juga terbatas ya Mbak, mungkin bisa ini Mbak cek dulu koneksi atau mungkin suara ibu kedengaran atau tidak. Gimana Mbak? Udah kedengaran suara ibu? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Sinyalnya juga lumayan bagus. Ya, koneksinya juga bagus ya Mbak. Soalnya di Iya. tempat ibu baru hujan, takutnya nanti nggak kedengeran di Mbak Hani. Di tempat saya sudah hujan, Bu. Oh, sama ya, juga hujan ya. Iya, Bu. Tapi suara ibu kedengeran ya Mbak? Kedengeran, Bu. Oke, baik, untuk koneksi sama ini muka ibu kelihatan ya Mbak? Kelihatan jelas sekali. Koneksi stabil juga, suara juga oke, muka juga udah kelihatan jelas di sini muka ibu dan Mbak Hani ya. Oke, Iya. baik. Terus apalagi ya Mbak? Ini mungkin sebelum kita lanjutkan, karena tadi ibu sudah menanyakan tentang kesiapan dari
Mbak Hani, dari koneksi dan lain sebagainya, itu kan udah siap semua, udah bagus semua ya Mbak. Ya, usahakan kalau proses konseling ini tuh tidak ada yang mengganggu, atau mungkin kalau Mbak Hani udah bicara belum sama orang tua atau keluarga Mbak Hani, takutnya nanti dalam proses konseling ini berjalan nanti tiba-tiba Mbak Hani dipanggil terus malah jadi gak fokus kan Mbak. Udah bicara sama orang tua? Udah Bu, tadi habis pulang sekolah tadi udah ngomong Udah sama ngomong ya? orang tua. Oh, udah ngomong kalau mau konseling ini ya sama ibu ya? Iya. Pulang sekolah atau les Mbak? Kan ini sekolahnya libur. Les ya? Les kali? Oh iya, lupa Bu. Lupa, keseringan rajin sekolah makanya lupa ya Mbak. Oke, karena udah ya Mbak Hani juga, apakah sudah siap Mbak Hani? Siap Bu. Oke, siap ya. Sebelum itu kan dalam proses konseling ini kan ada asas-asas yang kita sepakatin ya Mbak. Ada mungkin saat melakukan telekonseling atau konseling individu ini, kita akan menyepakati 3 asas ya Mbak. Yang pertama asas kesukarelaan, yang dimana nanti Mbak Hani itu dengan sukarela menceritakan permasalahan Mbak Hani. Yang kedua asas keterbukaan, yang dimana nanti Mbak Hani ataupun ibu nanti sama-sama terbuka ya, terutama itu Mbak Hani ya terbuka atas masalahnya Mbak Hani, nggak ada yang ditutup-tutupin. Terus yang terakhir asas kerahasiaan, yang dimana nanti permasalahan atau proses konseling ini tuh hanya Mbak Hani dan ibu yang tahu ya Mbak, seperti itu. Iya betul. Yang dimana tujuan konseling ini nanti kita akan menemukan temu titik terang atau solusi dari permasalahan Mbak Hani, dengan mungkin ibu nanti akan menggunakan teknik SFBC, yang dimana nanti kita sama-sama mendiskusikan bagaimana permasalahan dari Mbak Hani dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang Mbak Hani hadapi. Oke, apakah sudah paham Mbak Hani? Paham Bu. Oke, baik. Kalau Mbak Hani sudah paham dan Mbak Hani sudah siap, mungkin kita akan mulai proses telekonseling atau konseling individu ini via Google Meet. Sebelum itu, karena mungkin akses ini terbatas dan ibu nanti baru ada mau acara sama guru-guru yang lain, mungkin proses konseling ini hanya berjalan sekitar 30-45 menit saja Mbak. Bagaimana? Apakah Mbak Hani bersedia? Bersedia Bu, nggak apa-apa. Oke, baik, nggak apa-apa ya Mbak. Nanti kalau semisal masih kurang lagi, mungkin bisa nanti tinggal Mbak Hani menghubungi ibu saja via WhatsApp ya. Ya Bu. Oke, baik. Kalau Mbak Hani sudah siap dan memahami apa yang ibu bicarakan tadi, kita akan mulai proses konseling ini ya Mbak. Oke, yang pertama ibu mau bertanya dulu sama Mbak Hani. Dari permasalahan Mbak Hani itu kan Mbak Hani mengutarakan kalau Mbak Hani itu tuh trauma dibully dari SMP. Nah, mohon maaf nih Mbak, sebelumnya ibu izin bertanya ya. Ibu mau bertanya, kenapa kok Mbak Hani itu tuh bisa trauma gitu? Apakah trauma ini tuh mengganggu? Kan sekarang kan Mbak Hani sudah SMA ya Mbak? Itu kan trauma di masa lalu. Terus hubungannya sama yang sekarang itu apa Mbak? Mungkin bisa Mbak Hani ceritakan permasalahannya biar ibu juga jelas, nanti kita bisa cari solusi dari permasalahan Mbak Hani. Dulu tuh pas SMP tuh kan saya pernah dibully kan Bu. Ya. Bulinya tuh ya kayak dijauhin gitu. Kenapa ke bawah sampai SMA tuh karena pas dari dibulinya itu dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 12. Tapi pas itu tuh pas mau masuk SMA tuh saya takut gitu Bu. Kalau takut kejadian itu terulang lagi. Seperti itu Bu. Jadinya sampai masih ke bawah sekarang. Ke bawah sampai sekarang ya Mbak. Ke bawahnya itu seperti apa? Bisa Mbak Hani jelaskan lagi? Terbawahnya.
dijauhin sama teman-teman lagi Bu, Oh, kayak pas SMP. oke, takut dijauhin ya. Tapi berarti Mbak Hani ini dong nggak punya temen di kelas atau mungkin punya? Nggak ada Bu, Nggak teman ada. deket tuh cuma beberapa aja, maksudnya nggak banyak gitu. Nggak ada, cuman beberapa ya Mbak. Oh, berarti itu dari Mbak Hani yang menutup diri karena takut dibully, seperti itu. Iya sepertinya Bu. Seperti itu ya Mbak. Oke. Kalau Ibu tangkap dari permasalahan Mbak Hani ini, Mbak Hani punya trauma di masa lalu yang dimana waktu itu pada saat SMP dari kelas 9 sampai akhir ya Mbak. Terus habis itu Iya. Mbak Hani merasa trauma pada saat di SMA ini. Berarti di sini tuh Mbak Hani belum mempunyai teman di kelas karena Mbak Hani tuh trauma takut nanti dibully gitu. Seperti itu, Mbak. Iya. Oh, Iya Bu. tapi kalau tanggapan teman-teman kelas gimana? Apakah teman-teman kelas juga menjauhi kamu atau seperti apa, Mbak? Kalau saya tuh kayak merasa dijauhin gitu Bu, tapi kayaknya tuh kayak cuman saya sih yang ngerasa mereka kayak cuman pengen deketin saya, tapi kayak saya tuh ngerasanya mereka ngejauhin saya gitu Bu. Sebelumnya ada nggak salah satu dari teman kelas Mbak Hani yang mengajak Mbak Hani mengobrol atau basa-basi mungkin Han ayo ke kantin atau ke perpus, kamu udah ngerjain tugas belum, basa-basi seperti itu? Ada. Ada. Terus Ya ada beberapa. respon Mbak Hani bagaimana? Ya kayak masih kayak tertutup sama trauma yang masih pas SMP itu Bu. Oh, berarti secara tidak langsung Mbak Hani itu tuh melakukan penolakan. Iya, bisa bisa dikatakan seperti itu. Kalau ibu boleh tahu itu nolaknya gimana, Mbak? Mungkin bisa ibu contohkan ya. Contohnya mungkin ini ibu menjadi teman Mbak Hani nih seperti ini. Han, ayo kita ke kantin gitu. Terus Mbak Hani jawabnya seperti apa kalau nolak seperti itu? Kayak cari alasan aja Bu, kayak enggak aku udah kenyang, aku di kelas aja ngerjain tugas gitu-gitu Bu. Oh, tapi berarti ini ya nolaknya secara baik-baik kan itu ya, Mbak? Iya. Secara baik-baik. Dan respon teman Mbak Hani saat itu gimana? Apakah respon teman Mbak Hani itu langsung seperti kayak marah atau biasa aja gitu? Oh, atau gimana, Mbak? Kalau saya lihat tuh ya biasa aja Bu, nggak marah, nggak ada nada marah gitu. Nggak ada nada marah ya, Mbak? Iya. Baik, jadi di sini respon teman Mbak juga nggak nada marah, biasa aja ya, mungkin karena paham kan, karena Mbak Hani juga menjawabnya udah kenyang juga kan, nggak bisa maksain juga ya kalau udah kenyang. Iya. Oke, di sini Bu tarik kesimpulan bahwa Mbak Hani itu tuh cuman trauma aja ya Mbak, nggak percaya diri juga gitu, takutnya nanti temen yang SMA sama kayak yang SMP menjauhi Mbak Hani gitu ya. Iya. Tapi temen-temennya sebenarnya nggak apa-apa ya, Iya bisa aja. cuman pikiran aja gitu, seperti itu yang Iya. menjadi permasalahan Mbak Hani itu. Mbak Hani itu sebenarnya pengen berteman atau bagaimana Mbak? Maksudnya gimana Bu? Yang ibu maksud tuh seperti ini Mbak Hani itu tujuannya tuh melakukan proses konseling itu tuh sebenarnya masih bingung sama apa trauma Mbak Hani itu, atau pengen ini membuka diri dan deket sama teman-teman gitu yang mau diceritain ke ibu. Saya pengen mencoba membuka diri dengan ke saran dari Ibu gitu. Oh, seperti itu. Jadi karena trauma waktu SMP, terus Mbak Hani Mbak Hani trauma di ini kebawa ke SMA, tapi di satu sisi
gini Mbak, jadi Ibu simpulin di satu sisi Mbak Hani itu masih trauma, tapi di sisi lain Mbak Hani pengen mencoba membuka diri tapi takut, seperti itu ya Mbak? Iya, iya. Oke, baik. Kalau menurut Ibu ya Mbak, em, respon teman-teman Mbak juga udah bagus, seperti itu. Lagian ini Mbak, lagian kan itu udah menjadi ini ya, permasalahan masa lalu Mbak Hani ya, dari Mbak Hani ya. Pokoknya Iya. yang udah lampau gitu, yang udah cukup lama. Sekarang kan udah kelas 12, 12 apa 11? 11 Iya, ya, 11. berarti udah Iya. sekitar 3 sampai 4 tahun ya Mbak kejadian itu. Dan Mbak Iya. Hani masih trauma. Sebelumnya Mbak Hani itu, kalau Ibu boleh tahu ya Mbak, mohon maaf sebelumnya, kalau Ibu boleh tahu dulu, Mbak Hani mendapatkan bullying verbal atau non verbal atau malah keduanya Mbak? Verbal, Bu. Verbal ya, berarti dengan kata-kata saja ya? Iya. Berarti nggak main fisik ya? Enggak. Tapi sebelumnya Mbak Hani pernah bicara nggak sama orang tua? Pernah, Bu, tapi itu kayak orang tua tuh kayak nggak percaya gitu loh, Nek. Saya dibully sama teman-teman gitu. Oh, jadi kayak orang tua menganggap hal yang udah biasa gitu ya, mungkin anak-anak seperti itu ya Mbak? Iya. Oh, responnya seperti Iya. itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan Mbak Hani juga sudah cerita, mungkin orang tua Mbak Hani juga baru capek, posisinya juga nggak pas ya, mungkin bisa Mbak Hani maklumin saja ya. Gitu. Iya, Bu. Mungkin kalau sama temen yang lain gitu, atau teman rumah Mbak Hani gitu, pernah ada cerita nggak? Cerita gimana maksudnya? Cerita kalau ini Mbak Hani pernah dibully gitu, atau cuman Mbak Hani pendam aja, cuman cerita ke orang tua? Nggak pernah cerita sama teman. Oh, berarti cuman ini ya, first time cuman cerita sama orang tua, terus yang lain dipendem ya, nggak berani cerita sama ke ini ya, ke temen ya? Iya. Oh, dulu pas SMP itu ada, Bu, teman satu satu orang. Tapi dia tuh itu, Bu, kayak kadang tuh bela saya, kadang tuh nggak percaya gitu loh. Oh, kadang dibela, kadang enggak ya Mbak, seperti itu. Iya. Oh, oke. Terus akhirnya menjauh juga Mbak, Mbak Hani menjauh. Iya. Menjauh juga karena udah nggak percaya, seperti itu kan Mbak? Iya, Bu. Wah, oke. Udah, pokoknya Mbak Hani jangan sedih dulu ya, nanti kita cari solusi bareng-bareng Iya, sama Bu. Ibu ya. Oke, tapi ini kan Mbak Hani nggak pernah melakukan hal yang mungkin ini kan, karena Ibu ini kan pernah ini ya juga Mbak, mendapatkan salah satu kasus juga dari belum lama ini juga, pokoknya dari ini Mbak, baru anak baru kelas 10 itu, dia kan ini ya Mbak, ada permasalahan sama orang tua, juga permasalahan sama teman, terus dia ini melampiaskan emosinya ke miras atau dan lain sebagainya, itu kan nggak baik ya Mbak. Mungkin kalau Ibu boleh tahu, kalau Mbak Hani sendiri gimana? Pernah, Bu, tapi nggak sering sih, kayak 2 kali 3 kali gitu aja, Bu. Minum miras juga Mbak? Nek minum enggak, kayak cuman apa sih namanya, melukai diri sendiri. Nah. Alhamdulillah, yang penting nggak minum ya Mbak. Oh, melukai diri Iya, sendiri. saya nggak suka minum, Bu. Alhamdulillah, jangan juga ya Mbak, nggak baik, kita kan muslim ya Mbak, nggak boleh, nanti sholatnya Iya. nggak terima. Oh, kalau melukai diri bagaimana Mbak, kalau Ibu boleh tahu? Kayak itu loh, Bu, kayak apa ya, nyayat tangan gitu loh, Bu. Menyayat, oh ini mensilet tangan, menyayat pergelangan tangan mungkin itu. Iya. Astagfirullah Mbak Hani, nggak boleh ya Mbak seperti itu. Apapun permasalahan kita, nanti kita kan pasti ada jalan keluarnya. Pokoknya nggak boleh seperti itu ya Mbak Hani, jangan diulangin lagi. Kita Ya, Bu. ini insya Allah kita bisa dapat jalan keluar, solusinya ya, dari ini proses telekonseling atau konseling individu ini ya Mbak. Walaupun Ya. mungkin secara daring ya, nanti kalau
Mbak Hani mau ketemu sama ibu, sok silahkan, nanti bisa datang ke ruangan ibu. Tahu kan ruangan ibu? Tahu, Bu. Ya, tahu. Alhamdulillah ya. Oke, jadi di sini Mbak Hani juga pokoknya udah move on ya Mbak. Alhamdulillahnya udah move on dan tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi kan Mbak? Iya, Bu. Sekarang udah lumayan saya kurangin. Udah better, udah lumayan ya, alhamdulillah. Kalau seperti itu pertahankan ya Mbak. Kalau bisa jangan Iya. sampai ada kepikiran ke hal-hal yang seperti itu lagi ya Mbak. Oke, Iya. kita cari solusinya bareng-bareng ya Mbak. Pokoknya jangan ngerasa sendirian Mbak Hani di sini. Kalau mungkin orang tua Mbak Hani baru sibuk kerja, di sini ada ibu yang siap mendengarkan cerita Mbak Hani kapanpun ya. Iya, Bu. Oke. Kalau sekarang seperti ini Mbak, kan Mbak Hani juga pengen membuka diri nih. Kalau ibu tanya ke Mbak Hani, apakah Mbak Hani ada solusi buat permasalahan Mbak Hani sendiri? Kira-kira seperti apa Mbak? Apakah Mbak Hani ada pikiran mungkin untuk kedepannya seperti apa? Eh, yang pertama tuh saya solusinya tuh saya ingin itu, Bu, mengurangi melukai diri sendiri. Ya, setelah itu, Terus sering interaksi sama teman kelas, terus menghilangkan pikiran-pikiran negatif tentang oh teman ini tuh orangnya nanti takutnya kayak pas trauma gitu, pas kemarin SMP gitu, aku kayak pengen menghilangkan pikiran-pikiran gitu, Bu. baik, alhamdulillah. Oke, di sini Ibu nambahin ya solusi-solusi, bukan solusi, itu pandangan dari Mbak ini ya, Mbak Hani. Nanti kedepannya seperti apa ya? Iya. Di sini Ibu juga akan memberikan solusi juga buat Mbak Hani. Bener juga itu yang Mbak Hani katakan ya, untuk perilaku self injury atau melukai diri sendiri itu nggak boleh lagi ya Mbak dilakukan. Ibu mohon jangan sampai dilakukan lagi ke depannya, kan nanti kasihan juga ya Mbak, orang tua Mbak Hani kalau ngedengarnya juga pasti sedih juga kan. Pasti nanti orang tua Mbak Hani juga ngerasa bersalah, takutnya nanti malah kejadian hal-hal yang buruk juga kan Mbak. Itu kan juga bahaya juga gitu. Jangan diulangi lagi ya Mbak, diri kita ini tuh berharga. Iya, Bu. Pokoknya Mbak Han itu harus nekenin kalau diri Mbak Han itu tuh berharga gitu. Nggak ada kita yang kita nggak berguna atau kita nggak berharga. Pokoknya Mbak Han itu harus mulai menyayangi diri sendiri. Kayak contohnya itu tadi udah bagus perilaku kan Mbak. Ini mengurangi tindakan mengkating-kating atau mensilat-silat tangan itu ya Mbak. Nggak boleh lagi. Iya. Itu alhamdulillahnya Mbak Hani juga sudah bisa mengurangi, sudah mulai berdamai sama diri sendiri ya Mbak. Terus yang tadi melanjutkan dari Mbak Hani, mencoba interaksi. Oke. Sebetulnya kalau interaksi itu kan dimulai dari Mbak Hani sendiri ya Mbak. Kalau Mbak Hani Iya. nggak mau ngebuka diri ya, mau seperti gimana pun teman-teman kan juga udah mencoba mengajak. Berusaha kan, Bu, berusaha mengajak saya. Berusaha mengajak Mbak Hani tapi Mbak Haninya nolak. Mau gimana pun temennya ngajakin, kalau Mbak Haninya tetap nolak kan nggak bakal bisa ya Mbak. Yang itu yang pertama, seperti yang Mbak Hani bilang itu, Mbak Hani harus bisa membuka diri, bisa berdamai sama masa lalu ya Mbak. Itu kan masa lalu, udah masa yang lampau, udah lama juga kejadiannya. Nggak setiap orang sama kayak yang di masa lalu Mbak. Pokoknya itu yang Ibu bilang, Mbak Hani itu harus nekenin prinsip kalau yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang biarlah ya berjalan semestinya ya Mbak. Seperti Iya, Bu. itu. Jadi pokoknya kalau Mbak Hani pengen membuka diri, pengen banyak teman, itu Mbak Hani ini aja, tinggal ya udah lakuin itu Mbak, interaksi yang kayak Mbak Hani bilang. Contohnya yang tadi temennya ngajak nih, contoh kan ayo ke kantin gitu, terus Mbak Hani bilang oh ayo gitu ya, walaupun mungkin kenyang, mungkin kan bisa ya beli permen-permen atau apa gitu untuk memulai komunikasi ya, seperti itu. Iya.
Terus mungkin Mbak Hani bisa ikut organisasi juga, itu organisasi apa, ada hadroh atau OSIS, OSIS. OSIS ya, itu bisa banget kalau Mbak Hani mau ikut. Nanti kan tinggal bilang sama ibu juga bisa ya Mbak, atau mungkin Mbak Hani yang Ya, suka menari mungkin iya. bisa. Suka nari ya Mbak? Iya, Bu, suka. Kelihatan kayaknya ini pencinta pencinta drakor ya Mbak. Iya, Bu. Sama kayak ibu. Ini ibu walaupun udah tua juga, udah lumayan juga, tapi masih suka juga kok nonton yang anak Gen Z nih nonton ya. Pokoknya itu ya Mbak, nggak boleh mengkating-kating menyayat diri. Pokoknya Mbak Hani itu harus nekenin sama diri Mbak Hani kalau Mbak Hani itu berharga. Ibu juga bilangin sama Mbak Hani kalau Mbak Hani itu tuh masih muda, masih cantik, masa depannya masih panjang. Diri Mbak Hani itu benar-benar berharga ya Mbak, jangan sampai dilukain. Oke. Ya, Nanti bukan cuman ibu sama orang tua Mbak Hani yang marah, nanti Tuhan juga marah loh, pahalanya kurang, jangan sampai ya. ya, Bu. Terus itu lagi kan, itu tadi Mbak. Terus yang interaksi tadi Mbak Ani juga udah paham kan yang ibu sampein Paham, Bu. ya. Pokoknya harus membuka diri Membuka diri. ya, interaksi sama teman-teman ya Mbak, bisa dimulai Ya. mungkin dari besok setelah libur ini bisa gitu. Atau mungkin kan sekarang udah ada WhatsApp, mungkin kayak Mbak Hani bisa basa-basi nanyain, ada tugas nggak, main kemana yuk, kayak gitu mungkin bisa itu. Iya. Dikit-dikit ya, dilupain masa lalunya. Terus apalagi tadi yang terakhir Mbak Hani bilang? Itu ngikut organisasi, Bu. Oh iya, OSIS, OSIS. ngikut organisasi nanti bisa ini ya, bisa apa, WhatsAppan sama ibu lagi ya kalau mau ikut organisasi OSIS ya, karena kan udah terlambat juga Iya. ya Mbak. Mungkin nanti bisa ibu bicarakan sama ketua OSISnya juga ya Mbak, biar nanti Mbak Iya. Hani makin aktif juga, nanti traumanya menghilang sedikit demi sedikit. Kalau sebelumnya ibu boleh tahu nih, Mbak Hani pernah ke ini ya Mbak, konsultasi ke guru BK dulu, Pak Bambang, atau mungkin ke psikiater gitu Mbak? Apalagi kan itu Mbak Hani kan juga pernah menyayat-nyayat gitu, atau mungkin belum? Belum, Bu. Baru cerita ini. Baru ini, tapi ya udah nggak apa-apa lah, itu kan juga masa lalu ya Mbak. Ibu harap Iya. bisa itu dikurangin aja ya Mbak, itu seperti Ya, itu. Bu. Jadi untuk kesimpulan dari permasalahan Mbak Hani ini, apakah Mbak Hani sudah paham? Paham, Bu. Coba Insya kalau Allah paham. Insya Allah paham ya. Coba kalau ini deh, ibu mau tahu kalau semisal Mbak Hani udah paham, apa coba kesimpulan dari ini? Kesimpulan dari ini, kita melakukan konseling ini, telekonseling ini, dari Intinya saya nggak boleh mengulangin kayak perlakuan menyayat tangan sama memperbanyak itu organisasi aja, Bu. perbanyak organisasi. Oke, ibu tambahin ya Mbak. Jadi dari Iya. ibu tarik dari kesimpulan yang Mbak Hani sama ibu diskusikan tadi, yang Mbak Hani menceritakan permasalahan, ibu yang mendengarkan Mbak Hani, terus Mbak Hani juga menyampaikan kedepannya mau seperti apa ya Mbak. Jadi ibu tarik kesimpulan di sini, nanti Mbak Hani juga nanti habis ini, setelah proses ini Mbak Hani harus menjadi diri Mbak Hani yang berbeda dalam konteks Mbak Hani itu tuh tidak boleh menyayat diri lagi, harus mencintai diri sendiri ya Mbak. Terus harus Iya, Bu. bisa membuka diri seperti itu tadi, contoh kayak ikut organisasi yang insya Allah nanti Mbak Hani bisa langsung ngegabung di OSIS atau mungkin ekstra tari mungkin ya Mbak, seperti Iya. itu. Oke, selanjutnya apalagi nih, mungkin ada lagi Mbak yang bisa disampaikan? Kan ibu tadi udah ngejelasin, memberikan solusi juga ya, mungkin ada unek-unek lagi? Belum sih, Bu. Belum ada. Oke, belum ada. Mungkin nanti ya kalau semisal ada lagi, bisa nanti Mbak Hani nge-WhatsApp ibu atau menghubungi ibu. Nyamperin ibu juga boleh di ruang BK ya Mbak, kalau Enaknya nyamperin sih,
sih Bu. Enaknya nyampe Kalau ya. lewat, kalau lewat sini tuh kayak terkendala sinyal gitu Bu. Terkendala sinyal, tapi alhamdulillahnya ini sinyalnya bagus ya Mbak, walaupun Iya. sedikit, tapi alhamdulillah juga lancar juga. Oke, kalau mungkin nggak ada yang Mbak Hani ingin sampaikan lagi, dan Mbak Hani juga sudah clear ya Mbak, permasalahannya sudah Sudah Bu. clear. Em, Boleh nggak Ibu tahu gimana perasaan Mbak Hani setelah melakukan telekonseling atau konseling individu Lega sih Bu. melalui Lega karena udah cerita ke ibu, jadinya nggak, udah agak plong gitu. udah nggak ada beban ya? Iya. Tapi lebih enak via Google Meet atau apa sosial media ini, atau langsung Mbak? Enak langsung. Enaknya langsung sih Bu, langsung. Enak langsung. Iya, emang Ibu juga ngerasanya enak langsung karena kan bisa langsung bertatap muka ya Mbak. Iya. Oke, kalau mungkin sudah dirasa cukup, dan ini jam berapa ini Mbak? Bentar Ibu lihat jam. Oh, udah mungkin lebih 1 menit apa 2 menit ya ini Mbak. Oke, kalau dan waktunya sudah menunjukkan sudah hampir habis juga, karena Ibu juga baru mau ada ke apa tadi Ibu bilang ya, Ibu malah lupa mau rapat ke sama guru-guru ya Mbak. Itu mungkin Oh iya Bu. Ibu cukupkan, mungkin nanti kalau semisal ada problem atau permasalahan lagi yang mungkin Mbak Han nggak bisa ceritakan intaran, atau nanti mungkin bisa nanti kita agendakan lagi melakukan telekonseling ini melalui ini ya, sosial media, konseling individu ini maksud Ibu, Iya. melalui sosial media terlebih dahulu gitu, seperti itu ya Mbak. Oke. Oke, Mbak Hani. Iya Bu. Oh ya, sedikit nge-lag ya Mbak. Masih hujan Mbak? Ngelek Bu. Masih hujan? Masih hujan Mbak? Masih. Wow. Kalau udah sinyalnya udah seperti ini ya Mbak, kita juga waktunya kan juga sudah cukup. Mbak Hani juga merasa cukup, alhamdulillah juga sudah menemukan titik terang dari permasalahan Mbak Hani, dan Ibu kebetulan juga baru ada rapat, jadi tidak bisa berlama-lama juga ya Mbak. Mohon maaf Ya, Bu. sebelumnya, mungkin Ibu Nggak apa-apa. bisa alhamdulillah ya. Gak apa-apa, nanti bisa chat Ibu lagi ya kalau ada yang mau Ya. diceritakan. Oke, mungkin Ibu cukupkan dulu Mbak, seperti itu. Iya Bu. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Baik. Ibu cukupkan dulu ya Mbak. Terima kasih buat Mbak Hani yang sudah mau bercerita ke Ibu, dan alhamdulillah juga sudah menemukan titik terang juga. Mungkin Ibu akhiri. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Hani.